berkembang guru, pendidikan agama Islam maju berkembang guru, pendidikan agama Islam. Guru mengabdi, kita pada hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mohon kesediaan Al-Ustaz Quran MPD Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati, yang kita hormati bersama Bapak Ustaz Haji Muhammad Azwajin MPDI selaku Ketua Jabatan beliau Pengembang Teknologi Pembelajaran, ahli muda bidang Fakih Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat. Silahkan nanti kita banyak diskusi, banyak dialog terkait dengan tentu tentang KPI ya. Saya yakin banyak hal yang perlu kita diskusikan. Yang tadi menangani madrasah, pondok pesantren dan PAI. Kita ini berada di Direktorat PAI. Tapi kalau jadi ke pusat itu Bapak nggak usah ke madrasah, walaupun sama-sama pedis, cukup ke Direktorat kami di NTB ini, tipologinya tipologi B, menjadi Pakis Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam. Di NTB namanya bidang Pakis. Bidang Pakis itu menangani pendidikan agama dan keagamaan. Keagamaan ini ada pondok pesantren, ada madrasah diniyah, ada JPK, ada Madin, madrasah diniyah. Nah, di situ jadi dalam satu bidang. Kalau bidang Penmat itu khusus dari RA sampai madrasah aliyah, itu khusus bidangnya. Walaupun tadi saya sampaikan berada dalam satu dirjen, supaya nanti kalau ke Kanwil Bapak tidak usah ke Penmat, karena sering mohon maaf ada yang mau konsultasi di PTSP kan pelayannya satu pintu, mau ketemu dengan siapa yang tangani pendidikan, nah bingung orang. Pendidikan ada madrasah, ada pondok pesantren, ada PAI. Tinggal Bapak bilang bidang Pakis. Nanti ketemu dengan siapa lagi? Ketemu dengan ada dua di situ. Ada seksi pendidikan, kalau yang dulu ya, seksi pendidikan dasar, PAUD dan dasar. Hingga ada ibu kasihnya dulu namanya Ibu Subudia, tapi sekarang sudah pensiun. Diganti dengan Ibu Hajah Sarfiyah. Itu yang tangani TK, PAUD, SD, SMP. Nah saya dulu namanya kasih PAI menengah yang menangani sekolah menengah atas dan SMK. Jadi kalau terkait dengan SMA dan SMK maka koordinasinya ke saya. Kalau terkait dengan SD, TK, PAUD, SMP itu ke Ibu Hajah Sarfiyah. Jadi kalau kita hitung jumlah guru berdasarkan siaga itu hampir 7.866 guru PAI SMP. Dari 7.866 ini itu diambil dari sumber datanya Dapodik Bapak Ibu. Jadi kalau ada guru PAI yang tidak masuk Dapodik tidak bisa sinkron dengan ENIS. Ini permasalahan yang sekarang kita
lagi update ya. Sudah ya Pak Ketua? Listnya? Mau tanda tangan sekarang. Nah, iya. Soalnya nanti tidak bisa melakukan proses pelayanan di segala hal terkait dengan siaga dan emis kalau belum sampai kepada berita acara BAP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Yang hormati Pak Kasih sama rombongan dan teman-teman guru PAI. Ya, singkat saja. Yang tanyakan mempertajam lagi di masalah PPG, anak yang termasuk dari yang lulus pretest dari 6 orang yang di Lombok Timur, tapi yang dipanggil itu 3 orang teman saya, dan kita tidak tahu sistem pemanggilannya itu yang tidak kita tahu secara jelas. Kalau mengenai umur, kalau yang lebih tua dari saya ada yang tidak dipanggil, nah termasuk ibu itu ya, dan yang dipanggil juga ada yang lebih muda dari saya, termasuk ini samaan kita tes ini, tapi yang dipanggil 3 orang, kemudian Bu April sama Bu Hasanuddin, kami yang 3 orang sudah dipanggil. Ustaz, terkait dengan PPG, pertama mekanisme pemanggilan guru yang di PPG itu murni berdasarkan pertama dari pusat ya. Pertama itu bukan dari Kanwil. Yang menentukan, saya garis bawahi, yang menentukan bukan di Kanwil, supaya jangan ada suuzon di Kanwil. Bukan pula LPTK, dari murni di pusat by system. Komplain Bapak Ibu seperti ini juga hampir setiap hari kami temukan. Kenapa dia kok usianya lebih tinggi, lebih muda, saya belum dipanggil. Jadi menjawab beberapa pertanyaan itu kami konsultasi ke pusat seperti apa. Kami dijawab semua berdasarkan data di siaga. Bisa jadi coba bisa dicek Bapak Ibu di portofolionya ya, di biodata Ibu kan ada TNT mengajar kelihatan di situ. Betul kan? TNT mengajar jadi guru. Kadang kita sudah lama jadi guru, tapi yang dimasukkan di siaga TNT sejak dia diangkat jadi PNS. Tindak lanjut dari pelatih daerah ini apa gitu? Apakah karena baru sekarang yang dapat penjelasan dari Google, terima kasih. Kemarin yang bertanya-tanya juga sama teman-teman, kita daftarnya pedagogik 1 kok kenapa ditaruh di pedagogik 2 gitu. Padahal yang menurut profesi kita yang kita tahu itu pedagogik 1 gitu ya. Nah ini yang kedua tentang yang mau tanyakan, kira-kira di PTJK untuk tahun ini kapan gitu Pak Kasih untuk pengumuman untuk melanjutkan pengurusan perkan dan sudah menyiapkan anggaran terkait dengan tindak lanjut. Kami akan ada nanti kita panggil semua pelatih daerah, istilahnya TOC lah, ingin refresh pengetahuan yang sudah didapatkan selama TOC. Karena kewenangan TOC itu bukan dipanggil sebelumnya. TOC itu adalah kewenangan, pasti kita akan siapkan biaya pengganti pulsa. Amin. Didamping Bapak Ibu ilmunya nambah, kita berikan pengganti pulsa. Karena semuanya berbasis daring. Direkam ini Pak. Jadi semua berbasis apa namanya daring. Yang ingin saya tanyakan atau mungkin ini persoalan yang kami di swasta, tadi yang dibicarakan di negeri, sekarang di swasta. Yang di swasta itu jangan membedakan diri, Bu. Sering mengeluh teman-teman yang sering dia dengar karena dia ada di sebuah sekolah yang banyak guru-gurunya yang
belum mendapatkan apa yang menjadi harapannya. Seperti P3K sudah berapa kali bukaan tapi tidak bisa mendaftar, kemudian PPG sampai saat ini belum bisa juga dapat atau daftar. Kenapa yang jadi persoalannya? Kenapa yang di swasta itu tidak bisa masuk atau bisa nge-link ke apa yang mereka Supaya kami itu di siaga tidak pernah memandang dia itu sekolah negeri di madrasah, di sekolah negeri maupun sekolah di luar negeri, tidak ada. Guru tadi sudah saya sampaikan, yang kami bayar di kami saja itu yang non PNS 764 orang. Kita lihat Pak Kasih semangat sekali, katanya masih muda, belum tahu kelahiran berapa. Silakan di berapa.